Di video kali ini saya akan membahas salah satu genre game yang mungkin sangat jarang ya untuk saat ini, yaitu genre beat 'em up. Di mana genre ini dulu sangat populer di konsol Sega. Inti genre beat 'em up sebenarnya cukup sederhana ya. Kita disuruh untuk menghabisi musuh di sebuah lokasi, lalu setelah selesai kita berpindah ke lokasi selanjutnya dan seterusnya, yang pada akhir stage biasanya ada bos yang harus kita hadapi. Cukup simpel, tapi kalau saya sih cukup nagih ya game-game sejenis ini. Tanpa berlama-lama lagi, langsung kita bahas game genre beat 'em up. Di game pertama kita mulai dari tokoh atau karakter yang cukup populer dulu ya, yaitu Spider-Man dan Venom. Game Separation Anxiety ini kita bisa memainkan dua karakter, yaitu Venom dan Spider-Man. Walaupun sebenarnya perbedaannya itu nggak terlalu jauh ya antara karakter Venom dan Spider-Man untuk skillnya. Ya wajar aja ya, ini game lawas, jadi untuk perbedaan skill kurang lebih ya sama-sama aja ya. Kalau Venom itu bisa mengeluarkan semacam cairannya ya, yang warna hitam itu sebagai gantinya. Kalau di Spider-Man itu mengeluarkan jari. Menurut saya grafisnya itu cukup bagus ya, dan masih oke untuk dimainkan di zaman sekarang. Minusnya memang ada di gameplaynya yang cukup membosankan karena pertarungannya itu diulang-ulang. Game selanjutnya masih dari karakter Marvel, Captain America and the Avengers. Di game ini kita punya 4 pilihan karakter. Walaupun sebenarnya untuk diferensiasi skillnya sama aja sih ya, cuman bentuk fisiknya yang beda. Ada dua jenis serangan, serangan jarak dekat dan serangan jarak jauh. Untuk serangan jarak dekat itu ada pukulan dan tendangan. Sedangkan untuk jarak jauh, di Iron Man ada repulsor, Vision ada serangan semacam beam gitu, Captain America itu melempar shieldnya, dan yang terakhir Hawkeye sudah pasti panah. Tapi sebenarnya bentuknya sama aja sih ya, gak terlalu beda jauh lah, dan efeknya juga sama. Tapi untuk game di zaman itu gimmick kayak gini udah cukup oke lah ya, diferensiasi skill, tapi sebenarnya juga nggak terlalu gimana-gimana ya, nggak terlalu berpengaruh. Karena ini game lama, jadi desain karakternya itu sesuai dengan di komik. Jadi kalian bisa melihat karakter yang ada di Marvel itu versi aslinya seperti apa. Game selanjutnya ada Street of Rage. Menurut saya ini adalah top tiernya game beat 'em up di Sega. Game ini bisa dimainkan berdua, dan uniknya selain bisa memberikan damage ke musuh, kita juga bisa memberikan damage ke teman kita sendiri. Jadi kita bisa ngiseng teman kita ya, mukul-mukul teman kita sampai akhirnya dia kalah. Ini gameplaynya seru dan variatif, grafisnya bagus, dan musiknya itu oke banget. Game selanjutnya ada Comic Zone. Game ini cukup unik ya secara grafis, karena di sini karakter kita itu seperti di dalam panel komik, dan kita bisa bergerak dari panel ke panel untuk meneruskan cerita kita. Grafisnya nih bagus banget ya menurut saya. Di antara daftar list yang ada di video ini yang paling atas, lalu yang kedua Street of Rage. Karena ya kalian bisa lihat sendiri ya, ini grafisnya sangat menarik sih. Terutama buat kalian yang suka baca komik, dan komiknya tuh komik Amerika ya. Mekanik gameplaynya cukup variatif, dan musuh-musuhnya difficulty-nya tuh cukup menantang.
Selanjutnya ada franchise dari Teenage Mutant Ninja Turtle atau di sini dikenalnya Kura-Kura Ninja. Game ini kita bisa memilih salah satu dari 4 karakter di MNT yang setiap karakter itu punya senjata yang berbeda, yang otomatis mekaniknya juga cukup berbeda, memberikan variasi pada game ini. Grafisnya cukup bagus ya, tapi sayangnya untuk gameplaynya agak monoton. Game seterusnya ada Two Crooked Dudes. Agak aneh ya pronunciation-nya, atau mungkin saya aja yang salah pengucapannya. Tapi ini adalah mungkin salah dua game favorit saya di Sega. Untuk grafisnya sebenarnya biasa banget ya, tapi mekanik gameplaynya itu cukup bervariatif. Di mana di sini kita bisa menggunakan environment atau barang-barang di sekitar untuk melawan musuh kita. Dan bahkan tubuh lawan kita itu juga bisa kita jadikan senjata dengan dilempar. Game terakhir ada Clan of Heroes, General of the Young Family. Kalau kita lihat dari karakter-karakter yang kita bisa pilih, ini kayak berbau dinasti warrior gitu ya, jadi sejarah Cina. Grafisnya sebenarnya cukup oke ya, tapi sayangnya gameplaynya itu cukup kaku. Lebih kaku daripada list-list game sebelumnya. Tapi saya masukkan di akhir untuk honorable mention. Mungkin itu aja konten saya tentang game beat'em up di Sega. Terima kasih sudah menonton video saya dari awal sampai akhir. Jangan lupa subscribe untuk mendukung channel ini agar lebih berkembang. Saya Andi dari Terian undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.